so sick of you niggas, y'all contradict me. I be so bold myself when you come and fuck me. I feel so ordinary, except when you around me. Treat me like water while you wear me out. Arguments, you air me out. Tripping about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh latar pada karakter tokoh. Simak penjelasan saya berikut ini ya. Dikutip dari buku pengkajian prosa fiksi edisi revisi pada tahun 2017, karya Andri Wicaksono, latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Nah, kemudian apa sih kaitan latar dengan penokohan? Nah, antara latar dan penokohan memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Karena dalam banyak hal, sifat-sifat latar dapat mempengaruhi sifat-sifat tokoh, menurut Nurgiantoro pada tahun 2000 halaman 225. Nah, suasana latar erat kaitannya dengan suasana kejiwaan tokoh. Nah, di sini saya akan mengambil contoh peranan latar dalam membentuk watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengaruh latar tempat pada watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono. Yang pertama yaitu perjalanan sepanjang Pulau Lohli yang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuat Lola harus mandiri di setiap perjalanan. Berikut dapat dilihat dari kutipan. Nah, kutipannya itu ada pada Lukisan Tanpa Bingkai halaman 66. Yang di sini Lola bersikap kuat dan tidak rewel. Mobil bagus bisa selalu mengantarnya kemanapun dia hendak pergi. Mal mewah dengan pemandangan orang berkartu kredit menjadi tempat jalan sehat buatnya. Sesekali Neji bertanya sekedar memastikan keadaan Lola. Ia merasakan usaha keras dan perubahan pada Lola. Nah, yang kedua yaitu keduanya merasa sensitif ketika keduanya tepat berada di depan rumah-rumah penduduk desa Rinca. Mereka bingung bagaimana memperlakukan anak-anak yang ada di hadapan mereka. Namun dengan melihat itu semua, anak-anak, masyarakat, keadaan desa kembali membuat mereka merasa bersedih. Hatinya tersentuh. Berikut dapat dilihat melalui kutipan yang terdapat pada halaman 83 yaitu bocah-bocah mengerumuni Neji, Lola, dan Don saat tiba di depan rumah-rumah mereka. Sementara itu, Pius, Vance, Franz, serta yang lain berbincang akrab dengan masyarakat. Ego untuk selalu memikirkan diri sendiri lebih mendominasi. Kehidupan itu tak pernah mereka lihat sebelumnya, terutama Lola. Kini keduanya dihadapkan pada kenyataan di depan mereka. Yang ketiga yaitu ada watak tokoh Lola menghargai kekayaan Indonesia saat ia menyadari bahwa tanah airnya yang kaya akan suku dan budaya. Semua keindahan alam yang dilihat yang membuat ia tambah bangga. Berikut dapat kita lihat melalui kutipan. Terdapat pada kutipan novel Lukisan Tanpa Bingkai pada halaman 117 sampai dengan 118, yaitu kapal melaju melanjutkan perjalanan menuju Pink Beach. Berdiri di tepian kapal, Neji dan Lola memanjakan diri dengan membiarkan angin menyapu keringat keduanya, memandang ke arah nelayan yang tengah melempar jaring dari perahu kecil. Pikiran Lola sedang pergi jauh melintas tanah air nan luas serta letak geografisnya yang khas. Beragam masyarakat dan budaya yang pernah dilihat pada gambar-gambar di buku pelajaran sekolah dasar ternyata ada. Kekayaan berlimpah, pengurangan, dan kemiskinan yang merajalela. Apapun kekurangannya, Lola menyadari dia lahir sebagai orang Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu analisis data peranan latar waktu hari ke hari mengakibatkan Lola berwatak optimis. Segala kejadian pahit yang telah ia rasakan membuatnya memasrahi kehidupannya dengan terus berusaha menjadi baik. Berikut dapat dilihat melalui kutipan Lukisan Tanpa Bingkai pada halaman 29 sampai 30. Nah, perubahan terus berjalan seiring dengan berjalannya hari ke hari. Tiada hentinya Pak Pramono dan Bu Indra harus memberikan wawasan dan pengertian kepada Lola dari hal kecil dan sederhana hingga hal besar. Membantu Lola tetap tegar saat beberapa teman menggunjingi di belakangnya. Tidak ada manusia terlahir bodoh. Indah terus mendampingi Lola menjadi teman, sahabat, sekaligus ibu buat anak tunggalnya. Nah, berdasarkan hasil analisis data dari peranan latar dalam membentuk watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono, terdapat kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, jika latar tempat mendapat penekanan dalam sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat khas keadaan geografis setempat yang mencirikannya, yang dapat juga berbeda dengan tempat yang lain. Dari data yang didapatkan, latar tempat mengakibatkan tokoh berwatak sombong, optimis, sederhana dan supel, bijaksana, egois, rendah hati, mandiri, kritis, sensitif, cinta tanah air, inspiratif, penolong, tekun, ambisius, peduli, setia kawan, berani, percaya diri, setia, dan berjiwa besar. Yang kedua, waktu biasanya dikaitkan dengan peristiwa faktual, juga dapat dijalin secara integral serta dapat mempengaruhi perkembangan plot dan penokohan. Dari data yang didapatkan, latar waktu mengakibatkan tokoh berwatak optimis, sensitif, rendah hati, kritis, peka dan peduli, positif dan kerja keras, tahu diri dan percaya diri, tahu diri dan mudah beradaptasi, kreatif dan bertanggung jawab, percaya diri, setia kawan dan dewasa, berani, matang dan bertanggung jawab, dan berkomitmen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pengaruh latar terhadap karakter tokoh novel Lukisan Tanpa Bingkai. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.